kami ingin mempresentasikan tugas besar pendidikan karakter tentang pengembangan karakter dan kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Saya Muhammad Rayhan Nanda dan saya sendiri Ilham Amanda Putra. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pengenalan singkat tentang Universitas Dian Nusantara. Universitas Dian Nusantara atau Undira merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Universitas Dian Nusantara memiliki kualitas pembelajaran, dosen, dan fasilitas yang tidak kalah dengan perguruan tinggi swasta lainnya yang berada di DKI Jakarta. Yang dimiliki Universitas Dian Nusantara diantaranya adalah pengelola dan pimpinan perguruan tinggi yang profesional dan berpengalaman dalam mengelola beberapa universitas dan institusi pendidikan ternama di Indonesia. Visi misi Universitas Dian Nusantara yaitu visinya menjadi universitas terpercaya dan profesional yang berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2030. Misinya yaitu salah satu contohnya dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa melalui berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan secara berkesinambungan. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Profil lulusan program studi manajemen menghasilkan lulusan yang berjiwa dan berkarakter serta diharapkan akan menjadi seorang asisten peneliti bidang ekonomi manajemen, asisten akademisi, tenaga ahli bidang ekonomi manajemen, profesional, konsultan, tenaga ahli di bidang manajemen dan wirausaha. Konsentrasi atau peminatan program studi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, berakhlak mulia, beretika, kompeten, dan berdaya saing tinggi, serta mampu mengembangkan ilmu bisnis dan sosial baik di tingkat nasional maupun global. Menghasilkan penelitian unggulan dan inovasi yang mendorong pembangunan sains dan teknologi bidang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional dalam skala nasional maupun global. Yang ketiga, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sebagai hasil kegiatan pendidikan dan penelitian bidang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional dalam rangka membantu memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah secara cerdas, mandiri, dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu mewujudkan kemandirian program studi yang adaptif, kreatif, proaktif, dan berkualitas terhadap tuntunan perkembangan teknologi yang berdampak terhadap terwujudnya good university governance. Selanjutnya yaitu kompetensi lulusan berdasarkan CPMK. Yang pertama ada ketaatan pada hukum, disiplin, dan integritas. Contohnya yaitu tidak menerima suap saat menjalankan tugas. Yang kedua, pengembangan karakter dengan kinerja mandiri dan bermutu. Contohnya yaitu belajar sendiri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Yang ketiga ada kolaborasi dan kerjasama yang sinergis di tingkat individu dan tim. Contohnya bekerjasama menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang keempat yaitu peran aktif dalam konteks sosial dan profesional. Contohnya mengikuti kegiatan bakti sosial di lingkungan kerja. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai bab manusia dan ketuhanan. Menjaga nilai-nilai ketuhanan dalam profesionalisme dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengaruh nilai-nilai ketuhanan dalam mengembangkan etika profesional, yaitu memberikan dasar moral dalam bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab.
mendorong penghargaan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, menolak praktik yang tidak etis seperti korupsi, diskriminasi, dan eksploitasi, serta menanamkan sikap profesional yang tidak hanya mengejar keuntungan materi tapi juga berkebermanfaatan sosial. Yang kedua, keseimbangan antara spiritualitas dan pengambilan keputusan etis di dunia kerja dibagi menjadi 4, yaitu keputusan tidak hanya berdasarkan logika dan efisiensi, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Menyadari bahwa teknologi hanyalah alat, bukan pengganti empati dan moralitas manusia. Spiritualitas membantu menjaga integritas dan keadilan dalam kebijakan dan tindakan kerja, yaitu contohnya penggunaan ahli dalam diagnosis medis tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai empati. Lalu contoh penerapan nilai ketuhanan di tempat kerja, yaitu pemimpin yang adil dan peduli kesejahteraan karyawan, guru atau dosen yang mengintegritaskan akhlak dalam pembelajaran digital, pengembangan teknologi yang membantu kelompok rentan, misal penyandang disabilitas, serta pegawai yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai bentuk ibadah dalam pekerjaan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi menggali potensi diri atau the Big Five Personality. Memahami Big Five Personality untuk mencapai prestasi, yaitu 1. Model Big Five Personality atau 5 dimensi utama kepribadian. Yang pertama yaitu openness atau keterbukaan, itu kreatif, suka ide baru, dan imajinatif. Yang kedua conscientiousness atau kehati-hatian, yaitu disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Yang ketiga extraversion atau ekstraversi, yaitu suka bersosialisasi, percaya diri, dan energik. Yang keempat agreeableness atau keramahan, yaitu kooperatif, empatik, mudah bekerja sama. Dan yang terakhir neuroticism atau neurotisme, yaitu mudah cemas atau stres versus stabilitas emosional. Membantu memahami potensi diri dan cara kita berinteraksi di dunia kerja. Yang kedua, pemahaman diri dan dampaknya pada prestasi kerja, yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan pribadi, menentukan arah karir sesuai kepribadian, mengelola emosi dan motivasi kerja, fokus dan konsisten dalam meraih tujuan, serta lebih percaya diri dan tahan banting. Orang yang dapat mengenalkan dirinya cenderung lebih produktif dan sukses. Penerapan pemahaman kepribadian dalam lingkungan kerja multikultural. Cara beradaptasi secara efektifnya yaitu dengan pahami gaya kerja dan komunikasi diri sendiri. Tingkatkan kecerdasan interpersonal yaitu empati dan komunikasi efektif. Tumbuhkan sikap terbuka terhadap budaya dan sudut pandang baru. Kendalikan emosi saat menghadapi perbedaan. Bangun kerjasama berbasis saling menghargai. Keberhasilan kerja di lingkungan multikultural bergantung pada fleksibilitas dan empati. Selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu tentang pentingnya berpikir positif. Berpikir positif untuk meningkatkan kerja dibagi menjadi 3, yaitu pentingnya sikap mental positif dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Contohnya, seorang karyawan yang gagal dalam presentasi tetap termotivasi untuk belajar dan memperbaiki diri di kesempatan berikutnya. Yang kedua, manfaat berpikir positif terhadap kesehatan mental dan produktivitas. Contohnya yaitu karyawan optimis lebih jarang mengalami burnout dan mampu menyelesaikan tugas lebih efisien. Yang ketiga, contoh penerapan berpikir positif dalam mengelola stres dan tantangan, yaitu saat menghadapi deadline ketat. Seorang fokus pada solusi daripada panik dan membagi tugas menjadi langkah kecil yang bisa dikelola. Manajemen waktu untuk produktivitas dan profesionalisme. 1.
teknik manajemen waktu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Terdiri dari ada jadwal rutin harian atau mingguan, lalu ada to-do list harian atau mingguan, lalu ada teknik Pomodoro 25 menit kerja ditambah 5 menit istirahat. Lalu ada hindari multitasking atau fokus satu tugas. Lalu ada delegasi tugas jika memungkinkan. Lalu ada minimalkan gangguan atau notifikasi dan media sosial. Lalu ada evaluasi berkala aktivitas penggunaan waktu. 2. Pentingnya menetapkan prioritas. Terdiri dari 1. Fokus pada hal penting dan berdampak besar. 2. Hindari penundaan atau prokrastinasi. 3. Mencapai keseimbangan hidup, yaitu kuliah, kerja, sosial. 4. Kurangi stres dan tekanan akibat beban kerja. 5. Gunakan matriks Eisenhower. Terdiri dari urgen dan penting atau kerjakan sekarang. Lalu ada penting tapi tidak urgen atau jadwalkan. Lalu ada urgen tapi tidak penting dan delegasikan. Lalu ada tidak urgen dan tidak penting atau hindari. 3. Alat dan teknik manajemen waktu efektif. Terdiri dari aplikasi populer yaitu Google Calendar, Todoist, Notion, Trello, dan selanjutnya ada Focus Keeper atau Forest untuk teknik Pomodoro. Lalu ada teknik praktis terdiri dari time blocking atau alokasi waktu khusus tiap kegiatan. Lalu ada skor prioritas yaitu urgensi atau pentingnya. Lalu ada lingkungan kerja kondusif atau fokus dan tenang. Lalu ada istirahat cukup dan self care yaitu jaga performa optimal. Membangun karakter sukses untuk keberhasilan profesional. 1. Karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin visioner. Contohnya, seorang pemimpin yang memiliki visi jangka panjang mampu menginspirasi timnya untuk bekerja menuju tujuan bersama dengan penuh semangat. 2. Mengapa integritas dan profesionalisme adalah kunci untuk sukses jangka panjang? Contoh, pemimpin yang jujur dan konsisten dalam sikap profesional akan dipercaya oleh tim dan mitra kerja, sehingga membangun reputasi yang solid dan berkelanjutan. 3. Contoh karakter sukses dalam kehidupan profesional dan sosial, yaitu seseorang yang disiplin dan komunikatif di tempat kerja, serta ramah dan peduli dalam kehidupan sosial, menciptakan keseimbangan yang mendukung suksesan menyeluruh. Etika pergaulan dalam dunia kerja. Etika pergaulan di tempat kerja atau ringkasan praktis. 1. Pengertian etika pergaulan di tempat kerja, panduan moral dan sosial dalam interaksi profesional. Menekankan kejujuran, saling menghormati, dan sopan santun. Membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. 2. Cara menjalin hubungan profesional yang sehat. Terdiri dari komunikasi sopan dan jelas, menjaga etika tepat waktu, berpakaian sesuai, dan berterima kasih. Menghargai privasi dan batasan rekan kerja, lalu bersikap empati terhadap perbedaan dan bekerja sama tanpa pamrih pribadi. 3. Menangani konflik secara etis dan profesional. Terdiri dari 1. Dengarkan semua pihak dengan tenang. 2. Hindari emosi berlebihan dan saling menyalahkan. 3. Fokus pada solusi, bukan menyalahkan. 4.
Gunakan komunikasi terbuka dan sopan. 5. Libatkan pihak ketiga jika perlu, atau misal atasan atau HRD. 6. Jaga kerahasiaan konflik atau hindari gosip. Menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran. 1. Toleransi sebagai fondasi kerjasama yang harmonis. Contoh, menghargai perbedaan budaya dan agama rekan kerja tanpa prasangka. 2. Menangani dan menghindari perundungan atau bullying di tempat kerja. Contoh, melaporkan perilaku intimidasi kepada HR dan mendukung korban secara empatik. 3. Pentingnya kebijakan anti kekerasan seksual dalam menjaga integritas dan kenyamanan di lingkungan profesional. Contoh, perusahaan menyediakan pelatihan dan kanal pelaporan yang aman bagi korban. 4. Langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman. Contoh, menyusun kode etik yang menjunjung kesetaraan dan non-diskriminasi. Kesimpulannya, 1. Relevansi pengembangan karakter dan kompetensi dalam dunia profesional, mengembangkan karakter seperti kejujuran, disiplin, empati, dan etika kerja menjadi fondasi utama dalam membangun profesionalisme. Karakter yang kuat ditambah dengan kompetensi teknis atau manajerial, pemasaran, keuangan, dan lain-lain, menciptakan lulusan yang siap bersaing secara global, mampu menjawab tantangan industri, berdaya saing tinggi. Karakter yang baik menjamin kualitas kerja yang berkelanjutan, sementara kompetensi menjamin efektivitas dan efisiensi kerja. 2. Pentingnya integrasi antara nilai ketuhanan, etika, kepemimpinan, dan kolaborasi. Nilai ketuhanan memberikan dasar moral dalam membuat keputusan etis, adil, dan penuh tanggung jawab saat dikombinasikan dengan 1. Etika profesional, yaitu menjaga kejujuran dan integritas. 2. Kepemimpinan yang visioner, yaitu mengarahkan tim dengan inspirasi dan nilai. 3. Kolaborasi, yaitu membangun kerja tim yang harmonis. Semua ini menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi, produktivitas, dan berkeadilan yang sangat penting dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika dunia profesional masa kini. 3. Menjadi pembelajar sepanjang hayat dan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Dalam era digital dan global, dunia kerja terus berubah cepat. Oleh karena itu, lulusan harus terbuka untuk terus belajar dan memperbarui keterampilan. Pemahaman diri seperti Big Five Personality membantu seseorang mengenali kekuatan dan area perbaikan, dan kemampuan seperti berpikir positif, manajemen waktu, dan adaptasi lintas budaya membuat seseorang tetap relevan dan kompeten. Konsep lifelong learning bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan untuk bisa bertahan dan berkembang di dunia profesional yang dinamis.